wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamidah, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Barito Kuala. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan percakapan pra-observasi dengan Bapak Sapri, rekan sejawat saya, dalam rangka memenuhi tugas aksi nyata modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik. Baik Bapak, selamat siang Pak Sapri. Siang Bu Hamidah. Iya, jadi hari ini Pak kita akan melakukan percakapan pra-observasi di mana nanti saya akan mengobservasi Bapak pada saat Bapak melaksanakan pembelajaran. Namun sebelum kegiatan observasi itu dilaksanakan, kita merancang terlebih dahulu Pak, dan kita berdialog di kegiatan pra-observasi ini. Jadi pada kegiatan pra-observasi ini nanti kita akan membahas tentang bagaimana pelaksanaan observasi yang ingin Bapak laksanakan, serta jadinya Bapak bisa untuk mempersiapkan. Dan kita juga punya tujuan yang sama dalam observasi nanti. Bagaimana Bapak? Iya. Jadi Pak, sebelum kita lanjut, saya ingin tahu terlebih dahulu, nanti pada saat saya observasi di pembelajaran itu, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai apa ya Pak? Rencana saya tujuan pembelajarannya itu tentang mengklarifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Oke. Mungkin juga nanti serta menganalisis dampak dari dan pencegahannya. Oke, jadi nanti anak-anak diminta untuk mengklasifikasikan faktor yang mempengaruhi ekosistem serta dampak dan pencegahannya ya Pak? Oke, baik. Nah, dari tujuan pembelajaran tadi, area yang spesifik ingin dikembangkan itu apa ya Pak? Tentang berpikir kritisnya anak-anak. Oke, itu agar untuk menganalisis sebuah materi atau nanti bahan yang saya ajarkan itu dapat diselesaikan oleh anak-anak. Iya. Ada lagi Pak? Juga ada nanti saya bikin kelompok kolaborasi gitu. Iya. Nah jadi nanti biar anak-anak itu bisa menerapkan ide-idenya yang masing-masing maksudnya. Jadi kan ada pendapat dari kelompok A, kelompok B itu nanti ada pendapatnya dari masing-masing kelompok. Oke, baik Pak. Ada lagi? Mungkin nanti ada tambahan satu lagi tentang kepedulian anak-anak terhadap lingkungan sekitarnya, karena itu penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem tersebut. Oke, baik Pak. Jadi ada lagi Pak? Kemungkinan itu aja dulu. Oh iya. Jadi area pengembangan yang hendak dicapai itu spesifiknya di bagian berpikir kritis Pak ya. Kemudian kolaborasi dan kepedulian terhadap lingkungan. Oke, ini akan kita kembangkan dan kita harapkan itu dicapai oleh peserta didik ya Pak. Baik, selanjutnya setelah mengetahui area pengembangan tadi, strategi apa Pak yang akan Bapak terapkan di pembelajaran nanti? Strateginya mungkin ada beberapa. Yang pertama mungkin tentang pembelajaran aktif. Aktif agar mungkin kebanyakan nanti di pembelajaran saya nanti itu yang aktif itu lebih ke siswa, bukan ke sayanya. Mungkin ada juga nanti penggunaan media saya tampilkan, mungkin dari media sosial atau lain-lain. Ada juga nanti penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi memenuhi konten-konten kebutuhan belajar siswa dalam menganalisis sebuah masalah. Oke, siap. Ada mungkin banyak sih, cuma ada beberapa yang saya sebutkan. Contohnya seperti juga menerapkan pembelajaran kooperatif. Nanti ada di situ nanti. Satu lagi mungkin menerapkan pembelajaran sosial. Oh iya.
ya Sosial sosial emosional. emosional ya untuk menumbuhkan kesadaran lingkungannya. Oke, baik. Ada lagi Pak? Mungkin itu aja nanti yang strategi yang saya terapkan atau saya pakai. Oke, baik. Jadi Pak, nanti dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ingin Bapak tuju, itu strateginya yaitu pembelajaran nanti yang akan kita laksanakan adalah pembelajaran aktif. Kemudian dengan model kooperatif juga Pak ya, berdiskusi karena tadi kan tujuan area pengembangan Bapak juga kolaborasi. Setelah itu juga Bapak menggunakan media tadi, media teknologi ya Pak, sosial media, dan ada pembelajaran berdiferensiasi juga tadi, serta pembelajaran sosial emosional. Oke, baik. Saya rasa cukup Pak untuk strategi. Mungkin nanti kedepannya bisa kita analisis dari modul Anjar ya Pak ya, yang sudah Bapak rancang di sini. Baik Pak, sementara cukup hal-hal yang perlu saya ketahui dan juga mungkin nanti Bapak persiapkan. Kita tadi sudah mendapatkan tujuan pembelajarannya, kemudian area yang ingin dikembangkan, serta bagaimana strateginya untuk mencapai tersebut. Bagaimana Bapak, siap untuk diobservasi? Insya Allah siap. Ya, semoga kita bisa bekerja sama ya Pak. Saya mau tahu dulu Pak, ini kapan nih Pak kita laksanakan observasinya Pak? Kalau bisa secepatnya mungkin hari Senin depan. Oke, Senin ini ya Pak ya. Hari Senin 2 tanggal berapa itu Pak? 8 ya Pak? Tanggal 8. 5, 6, 7. Oke, Senin 7 ini ya Pak. Jam Ya. pelajaran berapa Pak? Jam pelajaran pertamanya. Oke. Kita ambil pagi biar fresh. Oke Bapak, sepertinya semangat sekali nih saya lihat ya Pak ya. Baik Pak, ada yang Bapak tanyakan lagi mungkin? Kayaknya cukup dulu. Baik. Nanti bisa sampai seiringnya waktu. Baik Bapak, saya harap nanti pelaksanaan observasinya berjalan dengan lancar. Apa tujuan yang ingin kita capai itu dapat tercapai dengan baik. Kemudian tentunya tujuan kita adalah untuk semuanya, untuk keberpihakan kepada murid, betul Pak? Baik. Terima kasih Bapak Sapri. Ya. Sekian dari saya. Selamat siang Pak. Siap. Demikian tadi percakapan pra-observasi saya dengan Bapak Sapri. Semoga bermanfaat. Salam Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya akan melakukan observasi di kelas Bapak Sapri. Pada sebelumnya saya sudah melakukan percakapan pra-observasi, dan hari ini merupakan hari di mana saya mengobservasi Bapak Sapri di dalam kelas. Bagaimana Bapak Sapri, sudah siap? Insya Allah siap. Oke, terima kasih. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Guru. Pagi anak-anak. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi. Sekarang kita hari ini pagi Senin. Hari ini ada yang hadir? Ada hadir? Ada. Coba kita absen dulu. Siti Sarah, ada. Angkat tangan, Sarah, yang ada. Putri Askia, Mail, Aulia, Bila, Anissa, sama satu lagi Baina. Berarti hadir semua. Hari ini kita menyambung pembelajaran yang kemarin.
bencana alam? Bencana alam? Tahu apa Putri? Bencana alam? Ada tahu bencana alam? Longsor. Selain longsor, banjir, gempa bumi. Ada lagi bencana alam? Selain longsor, gempa bumi, banjir, ada lagi? Ada lagi? Kalau gitu, sekarang Bapak ada video. Kita nonton video dulu. Dari video yang kita tonton tadi, kira-kira bencana alam yang ada dalam video tadi apa aja dulu? Kebakaran hutan. Kebakaran hutan. Apa lagi? Orangnya minta Perburuan. langkah. Hewan langka. Ada lagi? Tadi dari video durasi 3 menit kita nonton. Yang pertama tadi apa tadi? Kebakaran hutan. Apa lagi? Penebangan pohon liar. Ada lagi?
gempa, banjir, banjir. Apa lagi? tanah longsor, Tanah longsor. Sampah di tengah lautan. Asap. Ada lagi? Gunung, gunung meletus. Ada lagi? Tsunami. Ada lagi? Habis? Habis. Dari video tadi ada beberapa bencana alam yang sudah kalian sebutkan tadi. Kira-kira itu penyebabnya ada yang tahu kenapa? Penyebab dari jadi adanya apa tadi? Penggundulan hutan, apa tadi lagi? Banjir, tsunami. Itu penyebabnya tahu? Kalian tahu? Jadi penyebabnya itu ada dua faktor. Yang pertama faktor alam karena alam. Yang kedua faktor manusia. Nah, kira-kira dari dua faktor ini kalian kira-kira tahu kan? Misalnya jadi terjadinya banjir itu karena faktor apa? Alam kah atau manusia? alam, Faktor alam. Ada yang menyambat faktor alam angkat tangan. Yang menyambat faktor manusia angkat tangan. Angkat tangan. Tidak. Berarti itu faktor alam. Kalau misalnya binatang-binatang itu pada matian, tidak ada tempat tinggal, itu penyebabnya karena apa? manusia, Karena faktor manusia, manusia. Kalau misalnya tsunami tadi ada kata kawannya jadi kata Aulia tsunami. Tsunami itu faktor apa? Faktor alam. Kalaunya gempa bumi, ya tadi kan ada lagi gempa bumi. Faktor apa? Faktor alam. Nah sekarang Bapak kasih tugas kelompok. Jadi kelompoknya mungkin ada beberapa kelompok, nanti Bapak kasih mungkin ada 2 atau 3 kelompok. Jadi nanti kita bagi bersama-sama kelompoknya. Mungkin ada yang 3 nih yang kelompok karena kelas kita ganjil, ya. Ya, jadi kita bagi 1, 2, 3 kelompok. Jadi nanti tugasnya Bapak kasihkan setelah kita bagi kelompok. Yang depan 1 kelompok. Yang belakang 1 kelompok. Yang depan nanti karena temannya izin ke WC nanti 1 kelompok. Kursinya angkat ke sini. Sana duduk kelompok sini. Duduk sini. Ya. Sudah. Alat tulisnya dikeluarkan. Alat tulisnya dikeluarkan. Jadi tugasnya adalah nanti ada namanya faktor di situ. Ada pula namanya contoh. Ada pula namanya dampak. Ada pula namanya pencegahan. Nah, jadi ada 4 apa tadi? Yang pertama ada faktor.
Jadi nanti kalian sebutkan dari faktornya, kan ada dua tadi. Ada namanya bencana itu faktor manusia, ada namanya faktor Alam. alam. Nah, jadi ada dua faktor. Misalnya faktor manusia, bencana yang diakibatkan oleh manusia. Apa yang bencana yang diakibatkan oleh manusia? Itu. Habis itu contohnya, misalnya ada yang diakibatkan oleh alam. Apa? Bencana. Jadi ada faktor manusia, ada faktor alam. Contohnya apa? Contoh yang diakibatkan oleh alam misalnya, tulis itu. Wah, yang diakibatkan oleh alam. Bencananya, bencana yang diakibatkan oleh alam. Dampaknya itu apa? Dampaknya. Contohnya yang bencana dari alam apa? Sebut satu dulu sebagai contoh kita. Tsunami. Tsunami dampak oleh alam. Yakin? Yakin. Kalau sudah yakin, contohnya tadi namanya tsunami. Berarti dampaknya apa? Faktornya alam. Tulis alam. Contohnya tsunami. Habis itu pulang dampaknya dari tsunami itu apa? Dampaknya habis itu pulang pencegahannya supaya kada terjadi tsunami kayak apa? Itu contoh. Selain tsunami ada lagi kira-kira ada? Ada. Kalau alam, misalnya kalau dampak dari perbuatan manusia ada? Ada. Nah, paham? Kalau paham, ayo coba kita kerjakan. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Ini bakal kasih video sambil mengerjakan supaya ada referensi. Mungkin ada yang dapat yang videonya nggak ada bapak kasih. Nah, sambil bisa melihat di buku, sambil bisa melihat di monitor, di LCD-nya. Nah, itu kan ada dampak-dampaknya. Nah, sambil dilihat di kelompok 1, 2, 3, sambil bisa lihat di videonya apa lagi dampaknya. Nah, saya sambil lihat video. Dampaknya apa? Kamu menjadi ini gambaran bumi. Dampak hasil dari gempa bumi ini apa? Tsunami apa namanya? Dampaknya tsunami. Dampaknya, bisa. Putri, ini masuk sini. Sini masuk. Geser ke situ. Kursinya. Sedikit aja.
bencana. Pencegahannya supaya kada terjadi gempa bumi. Pencegahannya, Pak pencegahannya ada gempa bumi. Pencegahan kita maju presentasi per kelompok. Jadi kelompok ada 1, 2, 3. Nah, yang maju perwakilannya aja dalam satu kelompok. Misalnya kelompok 1 siapa maju, kelompok 2 siapa, kelompok 3 siapa. Nah, 3 dulu. Ayo maju. Posisinya. Nah, bacakan hasil. Ya, bacakan yang nyaring. Faktor dalam contoh gempa bumi dapat menyebabkan tanah longsor. Pencegahan sistem peringatan dini dapat mengurangi korban jiwa. Faktor manusia, contoh perubahan hutan, dampak jumlah habitat bagi banyak siswa. Pencegahan menyediakan lingkungan terhadap perubahan liar. Coba sebutkan tadi yang faktor alam itu apa namanya, bencananya. Yang alam gempa bumi. Penyebabnya Dapat menyebabkan tanah longsor. tanah. Pencegahannya kira-kira apa? Sistem peringatan dini dapat membantu mengurangi korban jiwa. Berarti harus diperingati dulu sebelum ada kejadian longsor itu. Jadi pencegahannya diperingati dulu bagi wilayah A, nanti ada longsor ketika. Dan tepuk tangan. Kelompok 2. Ayo. Faktornya alam, contoh perubahannya badai.
itu pencegahannya. Kalau menebang pohon liar nanti dapat denda, hukuman atau apa kayak itu. Oke, tepuk tangan. Silakan. Yang terakhir kelompok 1 maju. Nah sekarang kita masuk karena jamnya sudah mau istirahat. Jadi sebelum istirahat Bapak tanya dulu, kira-kira tadi faktornya itu ada berapa faktor yang terjadi? Dua. Ada? Yang dua, yang pertama alam dan manusia. Jadi faktornya ada dari alam, ada dari manusia. Kira-kira faktor yang dari alam apa aja? Gempa bumi. Kalau faktor dari manusia? Penerbangan hutan. Penerbangan hutan. Oke. Berarti semuanya kira-kira sudah paham pembelajaran kita hari ini? Paham? Mengerti berarti? Mengerti. Kalau kamu paham berarti mengerti. Kira-kira pembelajaran kita hari ini cukup sulit atau cukup mudah? Cukup mudah. Cukup Mudah. mudah. Apa lagi ya yang mau Bapak tanyakan? Kira-kira pembelajaran kita hari ini cukup menyenangkan atau tidak menyenangkan? Cukup menyenangkan. Cukup menyenangkan. Oke, terima kasih. Karena jam istirahat kita sudah masuk, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita di pagi hari ini, kita bacakan dulu doa hamdalah. Tahu hamdalah? Coba bacakan